Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan belajar terkait pembelajaran fisika, bab yang terbaru yaitu dinamika partikel judulnya. Dinamika partikel itu nanti di bab ini kita akan belajar, pas pertemuan ini kita akan belajar apa itu sebenarnya dinamika partikel. Terus habis itu kita akan belajar juga tentang peta konsep dari bab dinamika partikel. Oke, jadi kita perlu tahu dulu dinamika partikel itu belajar apa aja. Nah, langsung aja. Jadi, dinamika partikel itu di sini mempelajari gerak benda dengan memperhitungkan penyebab benda bergerak. Kalau di pembelajaran sebelum-sebelumnya di semester pertama kita kan belajar tuh tentang gerak lurus, yaitu gerak jatuh bebas, gerak lurus berubah beraturan, gerak lurus beraturan. Itu kan tentang gerak partikel juga nih. Nah, sekarang juga sama tentang gerak benda masih. Cuman apa yang berbeda? Di sini kita memperhitungkan penyebab dari bendanya bergerak. Nah, jadi sekarang kita lihat penyebab benda bergerak itu diperhitungkan. Kalau kemarin bendanya sudah bergerak baru kita hitung. Entah kecepatannya, jaraknya, waktunya. Kalau sekarang bendanya itu kenapa bendanya bisa bergerak? Nah, itu juga kita perhitungkan. Oke, jadi sekarang dulu kita pikirin, emang benda bergerak tuh karena apa sih? Jadi benda bergerak itu karena ada gaya. Nah, gaya ini bahasa Inggrisnya force. Jadi makanya simbolnya dia F. Jadi di sini simbolnya dia F. Terus contohnya di mana sih kamu bisa lihat gaya? Misalnya gini. Kalau misalnya kamu pergi ke supermarket, Indomaret lah, atau ke Alfamart, ya kan? Terus biasanya kamu itu dorong troli. Nah, jadi ibaratnya yang ini orang ini kamu, ya. Nah, kamu dorong troli, dorongan yang kamu berikan itu dinamakan gaya. Nah, jadi di sini makanya Ibu sebut F, baru ada tanda panah. Gaya ini selalu selain punya nilai nanti ya, dia juga punya arah. Nah, satuannya dari gaya itu Newton. Jadi itu yang diingat dengan baik, Newton. Jadi nanti misalnya contoh, ini orangnya mendorong troli ini dengan gaya sebesar 20 Newton. Nah, jadi besar gaya itu selain punya angka, juga harus ada arahnya. Jadi di sini makanya Ibu gambar panahnya. Nah, jadi ini tadi dorongan troli ini termasuk gaya. Selanjutnya, selain dorongan, gaya juga bisa berupa tarikan. Contohnya gimana? Misalnya, anggap aja ya orang lagi, siapa sih, Limbat. Dia narik mobil. Kemarin pakai apa tuh? Pakai gigi kah? Pakai tangan kah? Pokoknya ditarik. Nah, jadi tarikan juga bisa berupa gaya. Nah, jadi gaya itu berupa tarikan maupun dorongan. Nah, benar. Jadi di sini yang berupa tarikan, sebelahnya yang berupa dorongan. Jadi pengertian gaya ada di bawah sini. Gaya merupakan tarikan maupun dorongan. Ingat simbolnya F, satuannya N yaitu Newton. Selanjutnya kita masuk ke peta konsep. Nah, jadi peta konsep dinamika partikel itu nanti kita akan belajar pertama hukum-hukum yang mendasari dinamika partikel, yaitu ada hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Selanjutnya juga kita akan mempelajari macam-macam gaya. Nah, macam-macam gaya di sini itu nanti kita belajar ada gaya berat, gaya normal, gaya tegangan tali, dan lain-lain. Dan tiap gaya sekali lagi punya arah dan punya nilai. Selanjutnya, setelah belajar dua-duanya ini tentang hukum dan macam-macam gaya, pada akhirnya kita akan masuk ke penyelesaian masalah kalau menerapkan hukumnya dan jenis-jenis gayanya. Jadi nanti soalnya itu banyak ke bentuk permasalahan kontekstual. Jadi tapi nanti setelah belajar macam-macam gaya, kita juga nanti akan dengar yang namanya
menggambar diagram bebas. Nah, nanti ini diagram bebas ini penting banget nih untuk menjawab soal-soal dinamika partikel. Oke, jadi seperti itu ya yang akan kita pelajari. Kita akan mulai insya Allah minggu depan.